bahkan ada ribuan juga ya udah ngama ya. Itu kadang-kadang satu bulan aja dapat 5 cat, 6 cat gitu. Kadang banyak, kadang dikit ya. Tapi kalau dari dihitung sepanjang 13 tahun ini udah nggak terhitung ya. Udah tak terhitung. Nama Jugun ya dikenal sebagai detektif ya, terutama detektif asmara karena banyak mengungkap case rumah tangga. Sebenarnya bukan jabatannya itu, tapi awak media itu, beberapa pihak media itu menyebutnya demikian gitu ya. Mungkin karena banyak mengungkap case-case rumah tangga ya. Kalau dia detektif itu ya dikenal secara umum hanya detektif satu doang, detektif swasta. Ya, tapi karena banyak mengungkap kasus rumah tangga, ya akhirnya dipanggil detektif asmara. Ya itu tergantung kebutuhan permintaannya. Tapi kalau mengenai case rumah tangga asmara, ya itu untuk membuktikan bahwa mungkin suaminya punya wanita idaman lain atau mungkin istrinya punya pria idaman lain. Jadi itu case-case perselingkuhan gitu. Jadi kita melihat fenomena rumah tangga ini ya mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi perselingkuhan itu menjadi tren, menjadi sebuah gaya hidup yang baru gitu. Tahun 2008 saya sudah bekerja di bidang seperti itu. Kemudian tahun 2013 saya buka kantor sendiri. Itu mulai dari teman-teman ya, teman-teman minta bantuan untuk menyelidiki istrinya dengan cowok lain. Kita bantu-bantu seperti itu. Yang paling unik itu justru klien saya ibu-ibu. Jadi suaminya itu pasangannya sama cowok. Nah, jadi sesama jenis. Iya, jadi suaminya itu pertama pergi gunting rambut, pergi potong rambut. Jadi yang potong rambut juga cowok ya. Nah, jadi akhirnya nggak tahu gimana ceritanya kok mereka jadi makin dekat sampai tanda kutip ada hubungan gitu, ada hubungan asmara seperti itu. Itu yang paling unik. Ini juga tidak mudah ya. Kalau cowok dengan cewek atau dengan lawan jenis ketika berduaan di apartemen, berduaan di hotel itu kan udah dipertanyakan ya. Tapi ini cowok dan cowok itu ya memang tidak gampang. 2 minggu, rata-rata 2 minggu, 3 minggu, tapi ada juga yang 2 bulan. Karena untuk mendapatkan bukti-bukti itu mengandalkan momentum, Pak. Mengandalkan momentum. Momentum itu artinya ketika dia berduaan itu. Nah, untuk mendapatkan momentum ya kadang-kadang cepat, kadang bahkan 3 hari udah kita dapatkan momentum itu. Bahkan kadang udah diintai, dipantau itu 2 bulan itu tidak mendapatkan momentum yang demikian. Apalagi ini pandemi. Pandemi ini kan pada semuanya WFH gitu ya, di rumah. Ya. Tergantung ketika mereka berduaan ya. Jadi informasi dari klien, dari customer itu membantu banget. Jadi ketika dia kasih update ke kita bahwa suaminya lagi pergi nih, mencurigakan, nah itu kami akan pantau. Itu perpaduan ya teknologi dengan manual. Nah teknologi itu ya kalau memang benar-benar kita mau belajar, bapak juga bisa, itu di Google, di internet itu banyak diajarkan berbagai cara untuk mengetahui IP address, untuk mengetahui keberadaan ketika orang online, udah macam-macam lah. Itu apa-apa begitu mudah dipelajari ya. Di Google juga udah ada itu penggunaan GPS, penggunaan aplikasi macam-macam itu ada itu. Ya memang tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Penyadapan itu artinya handphone target kita pegang, kemudian kita install aplikasi penyadap, itu tidak dibenarkan. Ya, tapi teknologi yang tadi aku katakan itu ya kita dapat pelajari di internet. Jadi di internet contoh ya untuk mengetahui WA, ketika WA-nya hidup untuk mengetahui ini nomor ada di mana. Jadi ada banyak metode-metode yang memang diajarkan di internet seperti itu. Jadi mulai ketika dia buka Facebook, ketika dia buka IG, kita mulai mempelajari jejak-jejak digitalnya, ketika dia online-nya kapan, itu ada teknologi seperti itu gitu ya. Dan itu banyak dijual aplikasi pihak-pihak ketiga yang memang berbayar ya, yang memang kita mesti membayar gitu.
Ada yang menawarkan, jadi ada pihak-pihak IT, pihak-pihak yang menyediakan teknologi, dia menawarkan kepada kami. Itu bahkan ada ribuan juga ya, udah lama ya, itu kadang-kadang satu bulan aja dapat 5 case, 6 case gitu. Kadang banyak, kadang dikit ya. Tapi kalau dari dihitung sepanjang 13 tahun ini udah nggak terhitung ya, udah tak terhitung. Seperti penipuan ya, kayak penipuan itu di dalam sebuah company itu kami juga menggandeng pihak-pihak ketiga, menggandeng auditor ya, menggandeng auditor. Tapi nanti kalau sampai ke unsur pidananya itu kami menggandeng pihak-pihak penegak hukum yang seperti advokat, pengacara untuk tuntutan hukum gitu ya. Bahkan untuk pidananya kadang kami meminta agar customer kami kan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi pekerjaan kami hanya bantu untuk mungkin menemukan penipunya ada di mana, untuk melakukan audit dokumen, menggandeng pihak-pihak auditor yang terpercaya gitu. Jadi pernah dapat klien dari seorang ibu ya, yang dimana suaminya itu pejabat, kemudian punya wanita idaman lain. Jadi kami membantu dia mengungkap hingga si ibu ini datang ke tempat apartemen, menggerebek, menemukan suaminya dengan wanita itu. Nah, tapi ternyata di akhir namanya rumah tangga ya, kadang cekcok, kadang baik, kadang cekcok, kadang baik. Ketika mereka baik-baik, istrinya mengatakan aku menggunakan detektif. Wah, jadi memberikan kartu namanya, saya menggunakan detektif Jubun ini untuk mengungkap ini. Nah akhirnya kan diketahui ya, jadi ketahuan ya. Nah akhirnya suaminya itu minta ajudannya telepon mengancam gitu, mengancam ya supaya kita nggak banyak ikut campur lah gitu. Ya itu kita abaikan aja, itu memang risiko pekerjaannya. Kalau memang diancam di apa ya kita abaikan aja lah gitu. Ya itu macam-macam ya, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, paling 20 juta hingga 25 juta. Ya tergantung karena tergantung targetnya juga. Kan ada yang tipe pacangan itu kan makan bakmi, makan bakso. Tapi ada tipe pacangannya minum wine kan, ada yang sampai perginya ke luar negeri. Nah tergantung lah, nanti kami akan membaca targetnya bagaimana, mereka polangannya kegiatannya seperti apa. Jadi ketika customer datang, dia mesti menceritakan dulu case-nya. Ketika dia menceritakan case-nya, kami mempelajari bahwa menawarkan gitu. Jadi bisa memberikan penawaran yang tepat. Tanggapan kami ya mungkin kalau pemerintah mengakui itu dan memang diatur legalitasnya, kemudian ada payung hukumnya, mungkin yang mengatur keberadaan detektif itu bagaimana, mungkin ya mesti adanya pelatihan, adanya ujian atau mungkin uji kualitas gitu ya, baru boleh diizinkan buka. Jadi itu memang lebih bagus, lebih baik, lebih menjaga juga ya, biar semua detektif itu taat hukum. Karena kalau seperti ini memang juga kadang-kadang berbahaya, riskan. Berbahaya itu efeknya bisa ya menjadi ke arahnya penipuan atau ke pemerasan. Karena detektif yang demikian itu dia mengantongi, mempunyai banyak data-data kerahasiaan dari customer-nya. Ya, Bapak mau ke detektif, Bapak mesti cerita dong, curhat dong mengenai rumah tangga Bapak mesti terbuka. Nah itu kadang-kadang berbahaya, dapat data-data itu terjadi penyalahgunaan. Bahkan Bapak kembali nanti diapain gitu ya, diancam gitu ya. Saya dapat dengan mudah ditemukan ya. Kalau di Google ketik namaku aja Jubun udah banyak ya informasinya. Dan ada webnya juga www.detektif.id. Ya, ada banyak. Jadi di Google aja ketik nama Jubun udah muncul banyak kok gitu ya. Ya, ada Instagramnya Yang Jubun, YANGJUBUN, Yang Jubun ya. Dan yang berbeda saya dengan detektif yang lain adalah mungkin detektif itu kan agak tertutup ya. Kadang-kadang kalau kita melihat di TV kan pakai topeng ya, identitasnya juga agak tertutup. Kalaupun ada di Instagram atau di Facebook kan hanya konten-konten doang, tapi identitasnya tentang kehidupannya kan tidak ada ya. Dan boleh dikatakan saya orangnya open. Jadi identitasku, keberadaanku, keluarga semuanya dapat diupdate di internet. Thank you buat pekerjaan Indo yang tengah meliput kegiatan detektif ini. Jadi untuk menambah pengetahuan buat masyarakat juga yang ingin mengetahui mengenai detektif di Indonesia. Ya, jangan lupa subscribe dan like untuk pekerjaan Indo dan maju terus dan bermanfaat buat masyarakat. Thank you.
Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua customer kita. Dan yang terutama, kita menyiapkan fasilitas kita yang steril dan bersih, ya. Amat terlebih sekarang dalam pandemi itu tentunya kita menyiapkan semua protokol yang ketat.